Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Rahmawati dari Tadris IPA dengan NIM 207-2013 akan melaksanakan praktikum hukum. Hukum huk atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah bir atau kertas, atau juga dapat diartikan sebagai perbandingan tegangan dan renggangan pada deformasi elastis dan memiliki rentang keabsahan yang terbatas. Bunyi hukum huk ialah semakin besar gaya pegas yang diberikan, maka semakin panjang juga benda pegas tersebut. Kesimpulannya, besarnya gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang bendanya. Sedangkan elastisitas adalah sifat fisik suatu benda yang membuatnya memiliki kecenderungan untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan adalah benda elastis. Contohnya ialah karet, pegas, dan juga plastisin. Pegas adalah benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanik. Misalnya, pada karet gelang yang direnggangkan dan pada pegas yang direnggangkan atau dirapatkan akan timbul gaya ke arah benda yang merenggangkannya atau merapatkannya. Gaya yang timbul disebut gaya pegas. Konstanta pegas atau tetapan gaya pegas merupakan perbandingan atau rasio dari perpanjangan atau perpendekan pegas. Bila pegas tersebut dikenakan suatu gaya, konstanta atau tetapan pegas memiliki satuan Newton per meter. Berikut praktikum yang saya lakukan. Alat dan bahan untuk praktikumnya adalah yang pertama, statif yang saya buat sendiri. Yang kedua, 3 buah beban. Yang pertama yaitu ada beban 50 gram, beban 100 gram, dan beban yang ketiga adalah 150 gram. Lalu ada pegas, saya menggunakan karet. Dan yang kedua, pengait untuk mengaitkan statif, pegas, dan beban. Dan yang ketiga adalah penggaris dan alat tulis. Pertama, kita akan mengukur panjang mula-mula pegasnya. Ini pegasnya sudah saya kaitkan dengan selotip agar bisa terlihat dengan jelas berapa panjangnya. Panjangnya yaitu 5 cm. Setelah itu kita kaitkan pegas yang sudah diukur tadi atau karet yang sudah diukur menggunakan pengait untuk dikaitkan kepada statif dan juga beban. Pertama-tama kita akan mengukur panjang akhir dari beban yang pertama yaitu 50 gram. Kita ukur menggunakan penggaris. Dan kita dapatkan yaitu 5,5 cm setelah dikenai beban yang pertama. Lalu untuk yang beban yang kedua yaitu 100 gram.
kaitkan. Kita ukur lagi. Dan diperoleh panjang akhir yaitu 7,5 cm. Setelah itu, beban yang terakhir yaitu yang ketiga dengan berat 150 gram. Lalu kita ukur untuk beban yang ketiga. Yaitu diperoleh 12 cm. Setiap beban kita memakai pegas yang sama, maka dari itu panjang mula-mulanya semua sama, yaitu 0,05 Sedangkan panjang akhir setelah dikenai beban atau X1 sama dengan, untuk beban yang pertama kita memperoleh 5,5 cm atau setara dengan 0,05 meter. Yang kedua 7,5 cm atau setara dengan 0,075 meter. Yang ketiga 12 cm atau setara dengan 0,12 meter. Maka dari itu dapat diketahui yaitu gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Untuk massa yang pertama 50 gram atau setara dengan 0,05 kg. Massa kedua 100 gram atau setara dengan 0,1 kg. Massa ketiga 150 gram atau setara dengan 0,15 kg. Untuk X1 beban 1 sama dengan 0,055 meter. Untuk panjang akhirnya X0 sama dengan 0,5 meter. Yang ditanya adalah gaya, perubahan panjang, dan konstanta pegas. Pertama kita akan mencari gaya dengan F sama dengan massa dikali gaya gravitasi dengan satuan Newton. F1 dengan cara berikut diperoleh 0,5 Newton. Sedangkan F2 dengan cara berikut dengan massa 0,1 diperoleh 1 Newton kayaknya. Sedangkan F3 dengan massa 0,15 kg menjadi 1,5 Newton. Kita lanjut ke perubahan panjang dengan rumus berikut.
yaitu delta X sama dengan X1 min X0. Delta X1 diperoleh 0,005 meter, sedangkan delta X2 diperoleh 0,025 meter, dan delta X3 diperoleh 0,07 meter. Konstanta pegas. Konstanta pegas rumus F sama dengan K dikali delta X dengan satuan Newton per meter. Yang pertama, F1 sama dengan K1 dikali delta X yang pertama, 0,5N sama dengan K1 dikali 0,005 meter. K1 0,5 dibagi 0,005, hasilnya 100 Newton per meter. Sedangkan yang kedua, F masih sama rumusnya dengan gaya, yaitu 1 Newton, dan delta X yang kedua adalah 0,025 menjadi 40 Newton per meter. Sedangkan F3 dengan gaya 1,5 Newton dengan delta X yang ketiga 0,07 meter, ya, dihasilkan 21,42 Newton per meter. Dari hasil pembahasan tadi, kita memperoleh yang pertama gaya atau F, yang pertama 0,5 Newton, yang kedua 1 Newton, dan yang ketiga 1,5 Newton. Panjang mula-mulanya sama karena kita menggunakan pegas atau karet yang sama, yaitu 0,05 meter. Panjang akhir yang pertama adalah 0,055 meter, dan yang kedua adalah 0,075 meter, yang ketiga adalah 0,12 meter, dan perubahan panjangnya atau delta X-nya adalah 0,005 meter, yang kedua 0,025 meter, dan yang ketiga adalah 0,07 meter. Konstanta pegasnya adalah 100 Newton per meter, yang kedua 40 Newton per meter, dan yang ketiga 21,42 Newton per meter. Pembahasan. Diketahui gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Massa pertama yaitu 50 gram atau setara dengan 0,5 kg. Massa kedua 100 gram atau setara dengan 0,1 kg. Massa ketiga 150 gram atau setara dengan 0,15 kg. Panjang mula-mula dari pegas atau karetnya yaitu 5 cm atau setara dengan 0,05 meter untuk setiap beban. Dan panjang akhir yang pertama 5,5 cm atau setara dengan 0,05 meter. Yang kedua 7,5 cm atau setara dengan 0,075 meter. Dan yang ketiga 12 cm atau setara dengan 0,12 meter. Yang ditanya adalah gaya, perubahan panjang, dan konstanta pegas. Jawabnya, gaya yang pertama F1 dihasilkan 0,5 Newton. Gaya yang kedua F2 diperoleh 1 Newton. Gaya ketiga F3 diperoleh 1,5 Newton. Perubahan panjang diperoleh
0 yang pertama diperoleh 0,05 meter, yang kedua 0,025 meter, yang ketiga 0,7 meter. Sedangkan konstanta pegasnya yang pertama diperoleh 100 Newton per meter, dan yang kedua diperoleh 40 Newton per meter, dan yang ketiga diperoleh 21,42 Newton per meter. Berikut hasil praktikumnya. Berdasarkan praktikum yang saya lakukan, berikut kesimpulannya. Yang pertama, ketika gaya diberikan kepada pegas, maka pegas tersebut akan bertambah panjang atau mengalami elastisitas. Pegas di sini adalah karet yang saya gunakan. 2. Gaya pada pegas dan pertambahan panjang pegas karet berbanding lurus, semakin tinggi nilai pertambahan panjang pegas delta X, yaitu panjang akhir dikurangi panjang awal, maka semakin besar pula gaya yang bekerja. 3. Semakin berat massa beban yang digantung pada pegas, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk menarik beban ke bawah. 4. Besarnya konstanta dipengaruhi oleh massa, gaya, dan gaya gravitasi, dan juga dapat terjadi kesalahan atau ketidakakuratan data karena pengaruh keseimbangan pegas, kesalahan dalam penghitungan massa maupun gaya. 5. Renggang tidaknya suatu pegas dipengaruhi oleh massa beban yang digantungkan. 6. Konstanta pada masing-masing percobaan berbeda-beda karena perbedaan bahan yang digunakan atau tingkat perenggangan pegas. 7. Pertambahan panjang pegas tergantung pada beban yang diberikan. Semakin besar beban yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegas. Demikian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima